Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Jumat tanggal 9 September kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Mohon maaf pada saat saya merekam video ini sedang hujan lebat. Jadi saya harap suara yang ada di video ini cukup untuk bisa didengarkan oleh teman-teman semua ya. Untuk IHSG sendiri hari ini ditutup positif mengalami kenaikan 0,15% dengan high di area 7270. Dan pada kesempatan ini juga bisa kita lihat sudah 3 kali IHSG mencoba untuk menjebol area 7260 dan closing di atas, tapi sayangnya masih belum berhasil dan akhirnya kembali mengalami koreksi. Untuk area support yang ada potensi menguji area 7200 lagi ataupun area support kuatnya ada di 7068 sampai area 7000. Secara garis besar view IHSG jelas masih bullish dan ada potensi untuk menjebol area 7260 pada kemudian hari serta menyentuh all time high IHSG di area 7356. Dan seperti yang kita lihat bahwa ada pola inverted head and shoulders dengan potensi target bisa saja menyentuh area kurang lebih 7500-an, tapi tidak akan garis lurus ke atas. Mungkin kenaikannya akan disertai dengan koreksi-koreksi yang bisa saja membuat kita berpikir bahwa IHSG ternyata tidak jadi mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan untuk hari ini transaksi 14,5 triliun artinya sangat-sangat baik, dan yang paling menarik adalah asing teman-teman. Asing hari ini masih net buy 995 miliar, jumlah yang cukup besar yang artinya ada potensi bahwa kedepannya IHSG bisa saja nge-break all time high-nya karena asing terus akumulasi IHSG dan uang yang digunakan tidak sedikit. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah DOIT. DOIT pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 3,4%, berhasil mantul dari area supportnya di kisaran 412 sampai 398, dan bisa kita lihat low-nya DOIT itu ada di 404, artinya area 400-an cukup kuat untuk menahan penurunan dari saham DOIT. Dan untuk resisten terdekat, DOIT akan kembali menguji area 464, dan kalau bisa breakout, bisa saja DOIT menyelesaikan kenaikannya ke area 500-an. Yang perlu teman-teman lihat bahwa ada beberapa gap yang ada di atas, artinya DOIT ini cukup menarik kalau misalnya teman-teman mau hold. Karena masih ada gap di area 544 sampai 468, artinya kalau target DOIT ini selesai di 504 aja masih ada kurang lebih 40 poin di mana kenaikannya lumayan ya teman-teman, tapi balik lagi silahkan diatur teman-teman entry dan exitnya di mana supaya jangan masuk ketinggian dan harus sesuai dengan trading plan yang ada. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Harum. Harum hari ini juga ditutup mengalami kenaikan yaitu 3,39% setelah kurang lebih 2 hari koreksi dengan menyentuh area support kurang lebih di kisaran 1770 sampai 1725. Dengan kondisi seperti ini ada kemungkinan DOIT bisa saja melanjutkan Harum melanjutkan kenaikan kembali menuju area resistennya di 1950. Dan pola yang terbentuk sepertinya sudah mulai kelihatan dengan jelas, yaitu cup and handle dengan neckline 1950. Jadi bisa saja Harum mengalami kenaikan lanjutan kalau bisa breakout 1950. Tapi perlu diingat area 1950 ini area yang cukup kuat. Seperti yang kita tahu sebelumnya area 1950 adalah area support di mana saham Harum sempat beberapa kali
tertahan pada saat mengalami penurunan di area 1950-an atau 1970-an, tapi akhirnya jebol. Artinya support kuatnya jebol akan menjadi resisten yang cukup kuat. Selain area resisten di 1950, Harum juga harus menghadapi area trendline downtrendnya. Jadi silakan diperhatikan untuk support terdekat. Kalau mau buy on weakness atau kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu. Area 1950 bisa di breakout dengan volume dan closing di atas ya teman-teman. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Antam pada perdagangan hari ini ditutup menguat 2,86%. Antam sendiri beberapa hari terakhir menyentuh area supportnya kurang lebih di kisaran 1920 sampai 1865. Kita bisa lihat sudah 2 kali di tanggal 29 Agustus dan juga tanggal 5 September. Dan kemarin sempat mengalami koreksi kembali, dan untuk resisten terdekat saham Antam bisa saja menguji area kurang lebih 2040, dan kalau misalnya breakout ada potensi kembali menguji area 2290. Saham Antam sendiri sebenarnya masih mengalami fase downtrend, tapi memang beberapa waktu yang lalu di kisaran bulan Juli Agustus saham Antam naik secara signifikan ya teman-teman. Jadi boleh diperhatikan area support 1 1920 1865 ataupun area support 2-nya di 1760 sampai area 1700. Kita harap dua area support ini dapat menahan penurunan saham Antam. Dan kalau mau naik, yang pertama resisten harus di breakout adalah 2040. Setelah itu ada potensi menguji 2100 serta mengalami kenaikan lanjutan ke area resisten 2290. Dan ketika bisa breakout 2040, ada potensi saham Antam akan menguji juga area trend lainnya. Artinya setelah break 2040 ada potensi menguji area trend lainnya, mungkin akan retest sedikit, lalu bisa saja mengalami kenaikan lanjutan. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah BSDE. Saham BSDE hari ini ditutup mengalami kenaikan 2,15%. Seperti yang kita lihat bahwa secara umum sebenarnya BSDE ini masih downtrend ya teman-teman. Tapi memang beberapa waktu terakhir BSDE berhasil bertahan di area 885. Bisa kita lihat di sini ada 1 kali bertahan, di sini ada 2 kali bertahan, lalu di sini ada 3 kali berhasil bertahan, di sini ada 4 kali, serta di sebelahnya ada yang ke-5 kali. Artinya cukup kuat area 885 untuk menahan penurunan dari BSDE. Dan untuk area support terdekatnya dari BSDE setelah hari ini mengalami kenaikan adalah area 940 sampai 925. Resisten terdekat akan menguji area 975. Dan kalau area resistennya berhasil di breakout, maka saham BSDE bisa saja mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Yang artinya saham BSDE berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman, di mana target kenaikannya adalah sepanjang headnya, dan kita akan ukur headnya kurang lebih dari area low yang ada di bawah di kisaran 875 sampai area neckline, lalu kita letakkan di area breakoutnya kalau bisa breakout dari 975. Jadi ada potensi saham BSDE kalau mengalami kenaikan lanjutan menyentuh area resisten yang lain di kisaran area 1080. Jadi silakan diperhatikan teman-teman untuk area support yang ada atau area resisten yang ada. Kalau mau buy on breakout, saat ini saham BSDE berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Axieo. Salah satu saham yang hari ini mengalami kenaikan.
mengalami kenaikan 4,17% setelah sebelumnya membentuk symmetrical triangle. Bisa kita lihat masa pembentukannya cukup panjang. Dari tanggal 3 Agustus, hampir 1 bulan lebih, dan akhirnya berhasil breakout. Breakout yang cukup baik karena disertai dengan volume. Tapi sayangnya ada buangan dari area atas. Setelah berhasil mencetak new all-time high di area 330, saham ini kemudian mengalami koreksi dan tutup di area 300. Untuk area support terdekatnya ada di area 296 sampai 292, dan untuk area support 2-nya ada di area 278 sampai area 268. Dan untuk target dari symmetrical triangle-nya kita coba ukur. Harusnya targetnya masih bisa ke atas ya teman-teman. Kita pindahkan, ya harusnya masih bisa nyampe area 350-an. Tapi ya tidak akan garis lurus, ataupun kalau garis lurus ya tergantung dari penggerak saham ini. Tapi hari ini kebetulan diguyur di atas. Jadi silakan diperhatikan dua area support yang ada di 296, 292 sampai area 278, 268. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 5 saham dan IHSG, baik dari saham Doit, saham Harum, saham Antam, BSDE, dan Aksio. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman cek lagi dan analisa kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram yang baru saya buat di @jurnalicatermawan. Karena di sana kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara analisa teknikal ataupun hal-hal menarik lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.